Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma wa razukna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita bisa kembali bertemu di pertemuan rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan kematian yang baik. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Hari ini kita masuk di surat An-Nisa di ayat yang ke-98. Masih ada kaitan dengan pembahasan yang sebelumnya tentang masalah hijrah. Ya, di dalam ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang penjelasan itu hampir sama, tapi sebenarnya memiliki maksud yang berbeda. Dan memang kita harus melewati semua itu. Kalau kita mentadabburi Al-Quran itu, memang kita harus melewati itu semua. Karena tidak ada ayat Al-Quran yang tidak penting. Semuanya pasti penting dan pasti bermanfaat bagi kita. Karena memang Al-Quran itu merupakan petunjuk ataupun pedoman bagi kita semua. Di ayat yang ke-98, ini bisa dilihat di tampilan layarnya, sudah dibagikan. 98 sampai nanti kita akan bahas ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya. Ini pengecualian dari pembahasan yang sebelumnya, yang dimana disebutkan atau diberi ancaman bagi mereka yang tidak melakukan hijrah. Jadi mampu atau yang mereka tidak melakukan hijrah, diberi ancaman. Tapi ancaman itu dikecualikan kepada mereka yang tidak, atau mereka orang-orang yang lemah atau yang memiliki uzur, seperti minar rijali. Rijal di sini adalah kaum lelaki yang mungkin cacat, atau yang kedua itu dia sudah sangat tua, jadi sudah cacat atau sudah sangat tua. Kan hijrah itu kan perjalanannya cukup jauh. Dari Mekah ke Madinah itu dia jaraknya 400-an lebih kilometer. Jadi gambarannya kalau di kita itu kayak dari Limboto ke Marisa. Pokoknya dari Limboto ke Marisa 400 kilo lebih, kurang lebih begitu ya. Atau dari kota ke Marisa, mereka berjalan kaki itu. Dan jalan yang mereka tempuh itu bukan jalan aspal, tapi bebatuan. Lalu yang kedua itu padang pasir. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Tidak ada rest area, tidak ada Alfamart, tidak ada Indomaret, tidak ada masjid di masa itu yang bisa menjadi tempat bersinggah. Tidak ada rumah-rumah di sekitaran atau di perjalanan itu. Mungkin ada rumah, tapi jaraknya dari satu rumah ke rumah yang lain itu cukup jauh, begitu ya. Makanya tidak boleh ditempuh kecuali bagi mereka yang memang mampu untuk melakukan itu. Yang disebutkan di sini adalah minar rijali, kalangan laki-laki yang memiliki uzur, sebagaimana laki-laki yang cacat kayak Abdullah ibnu Maktum yang buta. Yang kedua itu orang tua yang sudah sangat lemah. Kemudian wan nisa'i, dan para perempuan atau para wanita. Para wanita juga kan kalau mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh kan
400 kilo ini, ibaratnya dari Limboto ke Marisa jalan kaki. Ya mereka memang harus jalan kaki, karena kebanyakan daripada yang berhijrah itu harta benda mereka itu ditahan oleh para penduduk Mekah. Jadi harta benda mereka itu ditahan oleh para penduduk Mekah. Bayangkan kalau perempuan itu jalan dari Limboto ke Marisa, wah capeknya luar biasa. Apalagi medan yang sebagaimana saya sebutkan tadi, bebatuan, berpasir, siangnya kepanasan, malamnya kedinginan. Walwildan, anak-anak pula seperti itu. Jadi diberikan pengecualian atas mereka itu yang memang tidak mampu untuk bisa berhijrah. Sebenarnya ada asbabul nuzulnya ayat ini. Ada seorang yang sudah tua, sahabat Nabi, dia juga ingin berhijrah. Cuman dia sudah sangat tua, jadi tidak punya kekuatan untuk melakukan perjalanan yang jauh itu. Hijrahnya Nabi itu kan terjadi 2 kali. Hijrah Nabi itu terjadi 2 kali. Yang pertama dari Mekah ke Habasyah. Itu kan, dari Mekah ke Habasyah. Kalau sekarang itu Habasyah itu Ethiopia. Jarak dari Mekah ke Habasyah itu lebih jauh dari Mekah ke Madinah. Kalau ke Mekah ke Habasyah itu jaraknya 4.000 lebih. Jadi 4.000 lebih. Ibarat dari kota dari Limboto ke Marisa itu bolak-balik 5 kali. 10 kali. 10 kali. Jadi bolak-balik 10 kali kan 400 kan? Dari Limboto ke Marisa 400, balik lagi 400 jadi 800. Pokoknya bolak-balik sampai 10 kali. Itu jarak perjalanan hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah. Tapi yang berhijrah ke Habasyah itu hanya sedikit, tidak banyak. Ya, sedikit. Ada hikmah yang besar di situ, tapi tidak menjadi pembahasan kita di hari ini. Atau saya bahas ya. Jadi hikmah yang besar dari hijrahnya para sahabat itu, Nabi tidak sempat berhijrah ke Habasyah. Hanya para sahabat saja, itu pun hanya sebagian kecil. Jadi mereka itu hijrah ke Habasyah itu hanya untuk 1 orang. Hanya untuk mengetuk hati 1 orang. Itu hatinya dia yang mencari kebenaran. Tapi dia sebelumnya beragama Nasrani. Itu adalah Raja Najasyi, yang akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Semua orang yang ada di Ethiopia itu, di Habasyah itu dulu, tidak ada yang masuk ke dalam Islam kecuali hanya dia. Yang akhirnya dia itu dihukum mati. Begitu. Jadi memang saya itu begini, terkadang ada yang ngaji dengan saya. Alhamdulillah, ngaji dengan saya itu belum pernah kenal sebelum, kayak yang misalnya yang hadir kan 23 orang nih, 23 orang. Kan kenal saya kan tidak sebelumnya kan. Maksudnya tidak baku tahu orang ini, tidak baku tahu saya punya alamat pun pasti antuna tidak tahu, nama saya pun sebelumnya pun antuna tidak tahu. Ya kan? Begitu. Tapi tiba-tiba Allah hari ini Allah pertemukan orang untuk bisa bertemu dalam rangka mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran ini. Itu yang Allah buat kepada Nabi atau kepada para sahabat untuk bertemu dengan Raja Najasyi. Bayangkan perjalanan yang ditempuh itu 4.000 loh, hanya untuk 1 orang di situ. Jadi bisanya kita berkumpul, mudahnya kita berkumpul untuk mendengar tadabbur, pergi ke majelis ilmu, sampai kita bertemu dengan orang-orang yang alim, itu semua memang Allah beri untuk kita, karena memang di dalam hati kita itu ada keinginan untuk kita untuk kita itu mau atas kebenaran itu. Gitu, untuk kita itu mau atas kebenaran tersebut. Ada juga kisahnya Salman Al-Farisi seperti itu. Ada beberapa orang yang ngaji di saya itu, dia belajar di beberapa tempat dulu. Pokoknya belajar ke aliran-aliran yang kurang pas lah. Sampai alhamdulillah saya bertemu dengan
beliau begitu. Saya pun dipertemukan dengan banyak orang, dengan para ustadz untuk belajar. Intinya kalau kita melihat masa lalu kita, kayaknya jauh sekali kita ini dapat hidayah. Tapi karena memang Allah menyayangi kita dan itu juga didasari karena ada keinginan di dalam hati kita untuk menerima kebenaran atau untuk mencari kebenaran, maka Allah kemudian memberikan hidayah kepada kita dan menunjuki kita kepada jalan kebenaran itu. Oh iya, ada satu lagi saya mau cerita. Yang satu orang baru ngaji di saya, baru 2 kali pertemuan. Dia orang kota, kemudian menikah di sini, cuma jarang keluar. Satu ketika dia sholat maghrib itu 3 pekan lalu, maghrib ini baru masjid yang biasa dia sholat akan itu terlambat maghribnya, belum ada yang azan. Nah, kebetulan masjid yang di tempat saya itu saya yang azan kan, jadi saya sudah azan. Dia sudah dengar azan itu, di azan yang saya kumandangkan, kan agak jauh suaranya kan. Dia akhirnya pergi ke masjid di sini, masjid yang memang tempat saya mengajar di sekitaran rumah saya. Sudah, dia masuklah ke masjid ini. Dan beberapa jamaah memang ada yang memang sudah biasa di masjid itu, yang ngaji juga, alhamdulillah. Tiba-tiba selesai sholat itu dia tidak pulang. Ya, pas ada majelisnya saya di waktu itu. Dia langsung balirik-lirik. Gabunglah dia. Ya, dia gabung nih. Setelah gabung, kita semua suruh mengaji dia, atau saya kasih giliran untuk mengaji. Lalu setelah itu ada tadabur, jadi ada tadabur juga. Kalau di sini, di masjid ini, di sekitaran saya, orang sudah masuk surat Al-Mu'minun sekarang. Kemarin itu surat Al-Hajj. Sekarang itu surat Al-Mu'minun. Sudah masuk surat yang baru. Sudah, saya tanya, bagaimana sampai Bapak bisa sholat di sini? Dia bilang, saya tadi sholat di sana, Ustaz. Cuman karena memang masjid di sana itu masih gelap, saya dapat dengar ada suara azan, jadi saya ikuti suara azan itu. Nah, suara azan itu ternyata di masjid ini. Begitu, baru saya tanya lagi, Bapak memang sudah bisa mengaji sebelumnya? Memang dia susah untuk mengaji. Ya, karena dia mungkin baru belajar. Dia bilang, sebenarnya saya cari guru ngaji, Ustaz. Selama sekali saya cari guru ngaji ini. Saya ngaji itu cuman di YouTube, dia bilang, mengaji sendiri. Mau cari guru mengaji, mau cari di tanpa bisa mau mengaji akan orang-orang besar, itu saya belum dapat. Nah, nanti di sini ternyata saya dapat untuk bisa jadi tempat mengajinya saya. Nah, seperti itu dia bilang. Dan banyak kasus begitu, dan orang pun seperti itu sebenarnya. Ya, kisah atau peristiwa bersejarah dari hijrahnya para sahabat ke Habasyah itu hanya karena itu. Hanya karena Raja Najasyi itu, yang di dalam hatinya itu ada keinginan untuk mencari kebenaran. Akhirnya para sahabat itu Allah perintahkan menuju Habasyah sebelum mereka ke Madinah. Baik, lanjut. La yastati'una hilah. La yastati'una hilah. Kemudian Allah katakan, yang tidak berdaya. Jadi la yastati'una hila, yang tidak berdaya. Ya, yang mereka itu tidak mampu untuk mencari jalan keluar. Wala yahtaduna sabila, dan mereka pun tidak tahu jalan. Kalau sekarang kan gampang sekali, ada maps-nya. Kalau orang mau melakukan perjalanan itu gampang sekali, ada maps-nya. Tapi kalau mereka para wanita, orang-orang tua dari kalangan laki-laki, kemudian yang berikut itu anak-anak, perempuan, itu mereka itu tidak ada kekuatan untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh itu. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah yang perjalanan yang jaraknya itu 400 kilo. Wala yahtaduna sabila, dan pula mereka tidak tahu jalannya. Ya, kenapa sampai disebut mereka tidak tahu jalannya?
Ya karena memang kalau mereka melihat kiri kanan itu padang pasir semua. Kalau di torang kan memang sudah ada jalan. Jadi torang tinggal melalui ataupun menempuh jalan itu saja. Torang bisa sampai di tempat tujuannya torang. Tapi kalau di masa itu hanya batu, padang pasir. Makanya dulu itu bintang itu sangat berharga sekali, sangat bermanfaat sekali dulu itu bintang. Selain menjadi Tuhan yang mereka sembah, bintang itu bermanfaat untuk penunjuk arahnya dorang. Makanya sampai Allah sebutkan di surat Al-Qamar, surat Was-Sama'i wat-Thariq, At-Thariq dengan Al-Buruj, tentang bintang itu. Nah, bintang itu gerakannya tetap, tempatnya itu tetap. Kalaupun dia mau berubah, dia tidak berubah sekali. Jadi maps dulu itu bintang. Dan orang yang mampu melihat maps di masa dulu, bintang itu tidak semua orang. Hanya beberapa orang saja yang memang biasa melakukan perjalanan. Itu di Li'ila fi Quraisy, Rihlata Syita'i was-Shaif kan. Mereka biasa melakukan perjalanan dari Yaman ke Syam. Yang melakukan perjalanan itu memang dorang memang so mahir sekali balik bintang sebagai mapsnya dorang. Begitu. Dorang tidak akan tersesat. Gitu ya. Makanya ketika Allah menyebut tentang surat Al-Buruj dengan surat At-Thariq, itu Allah mengalihkan perhatian mereka. Bintang di masa dulu menjadi penunjuk arah. Yang kedua, bintang itu menjadi hiburan. Hiburan apa? Kalau dorang bikin kemah, dorang duduk di luar sambil makan-makan, mungkin bakar kambing ataupun bakar onta, duduk memandangi langit. Tidak ada kan dulu itu kan tidak ada handphone, tidak ada TV, jadi hiburan mereka itu bintang. Allah meletakkan surat Al-Buruj dengan surat At-Thariq itu untuk mengalihkan. Kalau bintang itu adalah penunjuk arah kalian semasa melakukan perjalanan, maka Al-Quran itu juga menjadi penunjuk arah bagi kalian untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu dialihkan begitu di dalam surat Al-Buruj dan At-Thariq itu begitu. Kemudian yang berikut, yang kedua, kalau bagi kalian bintang itu adalah hiburan, maka Al-Quran pun adalah hiburan bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu. Yang jadi pertanyaan, apakah Al-Quran selama ini sudah menjadi penunjuk arah kehidupan bagi kita? Dan yang kedua, apakah Al-Quran itu hari ini sudah menjadi hiburan bagi kita? Oke, wala yahtaduna sabila. Ya, perempuan itu atau kebanyakan daripada mereka itu tidak tahu jalan, karena memang jalannya seperti itu, padang pasir saja ataupun bebatuan. Ada daripada mereka yang tahu jalan, kayak para lelaki yang sudah sangat tua. Mungkin di masa mudanya mereka memang terbiasa melakukan perjalanan dagang itu, kayak di surat Al-Quraisy itu. Cuman kan mereka sudah tidak punya kemampuan, la yastati'una hilah, tidak punya kemampuan. Jalan mereka tahu, kemampuannya tidak ada. Ada kisahnya itu seorang sahabat yang sudah sangat tua yang saya singgung tadi. Dia kayak merasa tertekan sekali dia tinggal di Mekah ini. Kan sebabnya hijrah itu kan untuk menyelamatkan iman. Cuman pengorbanannya adalah meninggalkan harta dan keluarga yang tidak mau ikut. Itu jadi pilihannya memilih memelihara atau mempertahankan Allah dan Rasulnya, atau memilih keluarga dan harta benda yang tidak mau ikut. Ya, kalau keluarga yang tidak mau ikut, akhirnya dia punya keinginan ini, dia ada keinginan untuk mau keluar karena dia tahu jalan, cuman tidak ada kemampuan. Nah, belum sampai di Madinah ternyata dia mati, meninggal. Ya, ternyata dia meninggal. Waktu dia meninggal itu, maka orang-orang Mekah mengatakan dia meninggal tidak sampai kepada tujuannya, dan orang-orang Madinah, para sahabat mengatakan dia meninggal ternyata belum sampai pada tujuan hijrahnya. Pokoknya dia meninggal di antara. Nanti kita orang bahas seperti apa DP akhir itu.
yang meninggal di pertengahan itu. Kemudian ayat yang berikut, ayat yang ke-99. Allah katakan faulaika asallah ayyafuwa anhum. Maka mereka yang demikian keadaannya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Pakai asa di sini. Asa itu bermaksud pasti. Ya. Bukan lagi mudah-mudahan, tapi ada yang menyebutkan dia asa ini lafaznya itu adalah pasti. Jadi pasti Allah itu memaafkan mereka di waktu mereka itu tidak mampu untuk berhijrah karena memiliki uzur tadi. Orang laki-laki yang memiliki uzur, perempuan maupun anak-anak. Kemudian Allah katakan wa kana Allahu afuwan ghafura. Nah, kita akan tarik ayat 3 ini, insyaallah 3 ayat ini orang punya kehidupan di masa hari ini. Dan ketahuilah bahwa Allah itu afuwan ghafura. Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Apa perbedaan afuwan dengan ghafuran? Afuwan itu afuwan seperti tidak ada yang terjadi sebelumnya. Itu afuwan. Tapi kalau ghafuron itu kayak ditulis di papan, baru ditutup dengan kain papan itu. Jadi kalau ghafur seperti baru, seperti tidak terjadi sesuatu sebelumnya, sedangkan ghafuron itu artinya adalah dia ditutup. Kenapa sampai Allah menyebutkan ghafurun, afuwan ghafuron? Karena perintah hijrah ini kan wajib. Perintah hijrah ini wajib. Bahkan orang yang tidak mau berhijrah itu diberi ancaman yang besar. Besar sekali ancamannya kalau mereka tidak mau berhijrah. Ancaman kemurkaan ya kalau mereka tidak mau berhijrah. Tapi karena memang Allah itu tahu kondisi ada beberapa yang tidak mampu untuk berhijrah dikarenakan uzur, maka di sini Allah kemudian melekatkan namanya dengan afuwan ghafura. Allah itu maha pemaaf. Artinya Allah memang tahu keadaan beberapa dari kalangan laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak mampu untuk berhijrah. Mereka itu dimaafkan. Dan mereka itu tetap diampuni dosa-dosa mereka. Karena yang berhijrah ini kan ada janji untuk mereka itu diampuni dosa-dosa mereka. Jadi walaupun mereka itu belum sempat atau belum sampai tidak sempat berhijrah. Mereka tidak sempat berhijrah, tapi apa yang telah didapatkan oleh para sahabat yang telah sampai hijrah mereka di Madinah itu juga didapatkan oleh mereka yang belum memiliki yang tidak punya kemampuan untuk berhijrah. Jadi pun mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Seperti itu. Oke. Kemudian berikut ayat yang ke-100. Nah, ayat yang ke-100 ini untuk lebih memperjelas ini ayat yang ke-100 dari dua pembahasan yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah." Dan siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Yuhajir itu artinya berhijrah. Perjalanan itu ada banyak jenisnya. Ada orang yang melakukan perjalanan dagang, ada orang yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, ada orang yang melakukan perjalanan untuk liburan. Itu perjalanan juga. Tapi apa yang dimaksud dengan hijrah? Perjalanan seperti apa yang dimaksud dengan perjalanan yang dia masuk kategori sebagai hijrah? Itu perjalanan yang dia ada pengorbanan. Ya, ada pengorbanan.
Apa yang dikorbankan? Ya, jadi hijrah itu perpindahan dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Tapi buruk di sini adalah buruk yang dimana tempat itu bisa mengambil keimanan seseorang. Ya, jadi memang sudah ada ancaman dari orang-orang musyrikin, maka di sini perintah hijrah ini datang kepada para sahabat untuk mereka berpindah ke Madinah. Jadi sudah ada ancaman. Ancaman ini dikhawatirkan akan menghilangkan keimanan mereka. Nah, karena sudah dikhawatirkan seperti itu, Allah kemudian memerintahkan mereka untuk berhijrah. Cuma hijrah ini ada yang harus dikorbankan. Ya. Hijrah itu di dalamnya itu ada beberapa hal yang ada. Yang pertama adalah ada pengorbanan. Yang kedua itu ada kesulitan atau ada kepayahan. Yang ketiga, kalau dia berkaitan dengan masalah perjalanan, dia melelahkan. Kalau di masa dulu juga itu ada keletihan karena apa ya, panasnya suasana, dinginnya di malam hari. Itu begitu hijrah. Ya, ada pengorbanan. Oke, pengorbanan yang bisa kita lihat di masa dulu sih apa? Jadi mereka harus meninggalkan, mereka harus rela kehilangan harta mereka hanya untuk apa? Hanya untuk tidak hilang keimanan yang ada di dalam hati mereka. Ya, perbandingannya seperti itu. Jadi mereka itu harus merelakan dunia mereka untuk bisa tetap menjaga keimanan mereka. Itu makna hijrah. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah itu dia berkaitan dengan perjuangan ataupun prosesnya ataupun caranya. Ya, jadi prosesnya ataupun caranya. Jadi wa may yuhajiru fisabilillah. Oke, mohon maaf ya. Tadi ya tadi ada yang buat telepon. Jadi ada hilang tadi suara saya. Oke, kita kembali lagi. Jadi itu makna hijrah itu begitu. Adalah mengorbankan sesuatu demi menjaga sesuatu. Jadi mereka harus kehilangan dunia untuk bisa mempertahankan keimanan mereka. Jadi perintah hijrah itu baru datang kepada para sahabat ketika keimanan itu sudah mulai ada ancaman. Jadi mulai ada ancaman dari orang-orang musyrikin. Kalau mereka tetap bertahan, mereka itu akan dibunuh gitu. Jadi diancam. Sama dengan di masa dulu itu kayak Ammar bin Yasir. Ada Yasir juga, kemudian juga ada Sumayyah. Kalau Sumayyah itu akhirnya kan dia mati, ditombak oleh orang-orang musyrikin. Semakin besar ancaman yang mereka terima, akhirnya Allah memutuskan kepada para sahabat untuk mereka itu
berhijrah. Seperti itu. Dan hijrah ini sebenarnya bukan cuman ada pada Nabi Muhammad saja. Hijrah ini memang sudah ada pada nabi-nabi terdahulu, sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu yang membawa Bani Israel itu dari Mesir, yang akhirnya Firaun itu tenggelam, itu kan dia bawa dari Mesir ke Palestina. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Panjang perjalanan mereka itu sampai ke Palestina. Tapi yang membawa mereka sampai ke Palestina itu bukan Nabi Musa ataupun Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun itu meninggal di perjalanan. Yang akhirnya melanjutkan perjalanan itu Nabi yang menjadi mutarobbihnya Nabi Musa, menjadi muridnya Nabi Musa, murid setia, yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa itu ingin mencari Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa itu baku bawa dengan Yusha itu untuk mencari Nabi Khidir itu. Nah, Yusha bin Nun ini yang melanjutkan perjalanan Bani Israel. Jadi dia memimpin Bani Israel sampai ke Palestina. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu. Lalu yang berikut ada juga hijrahnya Nabi Ibrahim. Jadi hijrahnya Nabi Ibrahim itu dari Irak ke Syria kalau tidak salah. Jadi dari Irak ke Syria, baru dari Syria ke Arab, di mana Nabi Ibrahim akhirnya membawa Hajar dengan Ismail ke Mekah itu, jadi ke Mekah dulu. Jadi memang hijrah ini sudah ada dari dulu dan dilakukan oleh beberapa para nabi untuk menyelamatkan iman mereka. Baik. Di sini disebutkan dengan fisabilillah. Jadi kata fisabilillah itu maknanya adalah niat. Jadi maknanya itu niat. Kenapa Allah mengikatnya dengan niat? Wa may yuhajir, sebenarnya kalau disebut dengan siapa yang berhijrah, yajidi fil ardi, niscaya dia akan dapati di muka bumi ini. Itu kan boleh-boleh saja. Tapi kenapa Allah sampai menyebut dengan fisabilillah dalam ayat ini? Allah masih tambah dengan kata fisabilillah. Fisabilillah itu, kata para ulama, yang pertama dia berkaitan dengan masalah niat. Jadi berhijrah itu harus niatnya karena Allah. Kenapa ditekankan seperti ini? Kalau kita lihat di masa dulu, ada orang yang melakukan perjalanan juga dari Mekah ke Madinah itu bukan untuk hijrah. Artinya hijrah itu bukan karena atas nama Allah dan Rasulnya. Makanya disebut dengan sabilillah, di jalan Allah. Niatnya karena Allah ataupun tujuannya karena Allah. Ada yang melakukan hijrah di masa itu hanya karena perempuan, hanya karena wanita. Dalam hadis Bukhari disebutkan seperti itu. Siapa yang berhijrahnya karena dunia ataupun karena wanita, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kalau di masa kita hari ini, kalau ada orang yang masuk Islam hanya karena masalah pernikahan, itu bukan tidak sah keislamannya, tetap sah keislamannya itu. Cuman tidak sempurna. Tidak sempurnanya dampaknya di mana? Ketika dia pisah dari perempuan yang dia nikahi itu, misalnya kalau laki-laki yang masuk Islam, maka dia akan kembali kepada agamanya yang dulu. Itu biasanya begitu. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam, dia harus melakukan itu karena Allah. Kenapa penting seperti itu? Agar dia bisa bertahan di atas agama ini. Begitu juga kalau misalnya kita memutuskan untuk berhijrah, artinya memutuskan untuk memperbaiki diri, ya, lebih dekat kepada Allah. Upayakan semua yang kita lakukan itu karena Allah. Ke majelis ilmu, mungkin awalnya ikut-ikutan, tapi kalau sudah dengan berjalannya waktu, kita harus memang meniatkan atau tujuan kita melakukan perubahan terhadap diri kita itu kepada arah yang lebih baik itu karena Allah. Kenapa ini penting? Di dalam ayat Al-Quran, di ayat yang lain, ada Arab Badui itu yang masuk Islam, mereka bersyahadat. Lalu kemudian mereka mengatakan, kami sudah beriman. Nah, Allah kemudian mengatakan, kalian belum beriman, kalian itu baru Muslim. Ya,
dikatakan kepada mereka, kalian itu baru muslim. Kapan seseorang disebut beriman? Apabila sudah datang ujian kepadanya, lantas dia mampu untuk melewati ataupun melalui ujian tersebut. Dia berhasil melalui ujian itu. Makanya ada orang yang, na'udzubillah, semoga Allah lindungi itu orang. Ada orang yang berhijrah, kembali ternyata setelah dia melakukan hijrah, ternyata dia kecewa dengan temannya, dia kecewa dengan lembaga dakwahnya, dia kecewa dengan komunitas dakwahnya. Pokoknya mulai ada kekecewaan, dia memutuskan akhirnya untuk apa? Akhirnya berbalik, ya, berbalik lagi. Berbalik kepada apa? Kepada kehidupan yang dulu, kepada kebiasaan-kebiasaannya yang dulu, yang buruk itu. Ini bisa diindikasi karena memang hijrahnya itu ternyata bukan karena Allah. Ya, bisa jadi ada niat yang lain, begitu. Makanya penting bagi kita untuk meluruskan niat, karena sampai Allah katakan fi sabilillah. Kata fi sabilillah ini itu berkaitan tentang masalah niat dan tujuan kita berhijrah. Harus niat ataupun tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk mengokohkan hijrah kita itu. Hijrah dari pekerjaan yang haram mungkin juga kalau kita tarik untuk kehidupan kita, ya. Jadi saya campur-campur ini untuk kehidupan kita. Kalau ada orang yang hijrah dari pekerjaan yang haram, mungkin dia terbiasa pada pekerjaan yang haram. Akhirnya dia resign. Mungkin dia resign itu karena mungkin karena seorang wanita juga atau apalah seperti itu. Kalau dia tidak fi sabilillah, maka tidak akan bertahan lama. Dia akan kembali kepada pekerjaan yang sama lagi, mungkin tidak di tempat itu, tapi bisa di tempat yang lain. Begitu. Seperti itu ya. Jadi fisabilillah, pentingnya untuk niat dan tujuan kita melakukan hijrah itu karena Allah. Kemudian Allah katakan yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Niscaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur, yang luas. Muraghaban itu artinya muraghaman. Muraghaman itu artinya ini tempat perlindungan, tempat yang lebih baik. Tempat perlindungan kan yang lebih baik. Baru kemudian wasa'ah itu artinya rizki yang lapang, yang luas, ya, jadi tempat yang terlindungi, tempat yang aman, kemudian rizki yang luas. Kan ketika mereka melakukan hijrah itu kan mereka itu di tempat hijrah, di tempat asal mereka itu kan mereka tidak aman. Kayak para penduduk Mekah itu kan mereka tidak aman, kayak mereka waktu di Mekah itu kan mereka tidak aman, dapat ancaman terus. Lalu ketika mereka berhijrah, kan menjadi pertimbangan bagi mereka di awal itu kan masalah harta mereka yang selama ini mereka sudah kumpulkan. Ya, harta-harta mereka ternyata ketika hijrah itu mereka harus meninggalkan semua itu. Nah, di sini Allah katakan Allah ganti itu. Muraghaman, kehidupan di Mekah itu yang ada ancamannya, maka ketika mereka berhijrah Allah menjanjikan muraghaman katsiran. Tempat yang aman, ya, tempat yang aman dibanding tempat mereka yang sebelumnya. Kemudian wasa'atan, di sini dia nakiroh, artinya umum, tidak khusus, tipenya dia umum. Sa'atan, kemudian rizki yang luas, yang lebih banyak, ya, karena tidak pakai alif lam. Jadi sa'atan artinya yang luas, yang lebih banyak, begitu. Iya, rezeki yang lebih luas ataupun yang lebih banyak. Sekarang jadi pertanyaan di sini, kenapa Allah tidak sebut dengan balasan mereka itu adalah pahala? Ya, kayak gitu kan? Kenapa Allah tidak sebut balasan mereka ini yajidi? Kalau mereka yajidi fi atau yajidi atau apalah, ketika mereka memutuskan untuk berhijrah karena Allah, kan kenapa Allah tidak bilang mereka akan mendapatkan pahala yang besar, tapi justru di sini Allah memberikan janji mereka dengan dunia? Kenapa seperti itu? Kan gitu kalau kita lihat ini ayat ini seperti itu kan.
Jadi Allah ingin memisahkan sebenarnya. Di awal ini kan Allah sebutkan fisabilillah. Allah ingin memisahkan antara niat dengan balasan. Ya, Allah ingin memisahkan niat dengan balasan. Kenapa Allah ingin memisahkan niat dengan balasan? Supaya menjadi jelas. Artinya balasan itu bonus bagi mereka yang melakukan perbuatan itu. Kayak misalnya begini, kayak orang melakukan pekerjaan dalam setiap hari. Ketika orang melakukan aktivitas pekerjaan dalam setiap harinya, orang niatnya karena Allah. Adapun yang orang dapatkan dari semua aktivitas yang orang lakukan setiap harinya, itu karena memang sebab akibatnya itu yang memang Allah bikin. Begitu. Tapi niatnya orang ketika melakukan aktivitas itu bukan pada balasan dunia yang orang terima. Tapi niatnya karena apa? Niatnya karena fisabilillah. Itu sampai Allah memisahkan fisabilillah dengan yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Supaya para sahabat ini berhijrah bukan karena ini, bukan karena orang Nabi bilang di sana mau dapat tempat yang aman. Baru yang berikut orang mau dapat rezeki yang banyak. Jadi para sahabat bukan difokuskan di situ, tapi para sahabat difokuskan di fisabilillah. Ya. Jadi Allah kasih beda antara niat dengan bonus yang nanti mereka dapatkan kalau mereka mengikuti Allah. Itu. Ini sampai Allah kasih beda di sini. Fisabilillah dengan balasannya. Insya Allah ini bisa dipahami ya. Oke, kemudian berikut. Kenapa sampai mereka itu khawatir sekali untuk berhijrah? Maksudnya, kenapa jadi berat itu hijrah di masa Nabi? Kenapa jadi berat? Gini ya. Saya pernah bahas di dalam surat Al-Quraisy, itu pembahasan surat Al-Quraisy, bahwa Mekah itu menjadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatiannya orang-orang. Tunggu ya. Tunggu, saya minta izin 1 menit. Oke, kita lanjut. Saya pernah bahas di surat Al-Quraisy. Jadi Quraisy itu mendapatkan mendapatkan kemudahan makanan dan keamanan itu kan karena Ka'bah. Nah, begitu. Kenapa sampai menjadi berat mereka meninggalkan? Pokoknya ada terasa berat ketika melakukan perjalanan atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah itu tempat mereka itu memang tempat yang menjanjikan. Nah, saya pernah bahas itu Mekah itu pusat perdagangan. Orang-orang dari luar datang ke Mekah untuk melakukan haji atau berziarah ke Ka'bah. Itu kan menjadi peluang bagi orang-orang Mekah itu. Mereka bisa buka ini di situ, mereka buka perdagangan, buka pasar, ya, begitu kan? Jadi ada pasarnya dan seterusnya. Itu jadi kayak berat sekali. Lalu kemudian mereka ini harus pergi ke Madinah yang tempat itu masih kabur bagi orang. Apa menariknya di sana? Ini apa menariknya di sana? Baru yang orang mau dapati apa? Apa yang harus orang mau dapati di sana? Makanya sampai Allah memberikan jaminan fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Kan kepikiran dengan orang punya tampah. Tampah di Mekah ini memang tampah pusat dagang. Kalau orang mau kasih tinggal di sana, apa yang orang mau dapat? Apa yang menarik di sana? Di sana tidak ada Ka'bah, tidak ada ikon yang menjadi pusat perhatian orang supaya orang mau berziarah di situ.
di Madinah itu. Oke, kalau kayak orang sekarang, ada orang yang dia melakukan pekerjaan yang haram, baru dia dinasihati, keluar saja dari sini. Misalnya dia, mohon maaf ya, sebagai LC ataupun pelacur ataupun kerja dia ribawi atau pokoknya jual minum-minuman keras dan seterusnya, narkoba. Kan ini memang sudah menjadi pendapatan bagi dia yang pasti, pendapatan pasti ya. Kemudian yang kedua, pendapatannya besar mungkin. Kalau misalnya dia meninggalkan itu, kan harus saya mau kerja apa, saya mau makan apa, itu seperti itu gambarannya begitu ya. Mau kerja apa, baru CP anak istri mau makan apa nantinya, na'udzubillah ya, seperti itu yang terasa sebagaimana para penduduk Mekah ketika mereka meninggalkan Ka'bah itu. Kemudian yang berikut, Allah Subhanahu wa taala berfirman sini, wa may yakhruj min baitihi. Ya. Wa may yakhruj min baitihi. Dan siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran, dengan tujuan berhijrah, ila Allahi wa rasulihi. Nah, ini atof, ini ada huruf waw di sini. Tadi itu dia pembicaranya umum, kayak begini, siapa yang meninggalkan Gorontalo gitu. Kalau di sini, kalau di yang ayat yang penggalan kedua ini, siapa yang meninggalkan rumahnya? Oh, lebih spesifik lagi. Ya kalau kayak orang kan mau pindah kampung itu kan suasananya itu masih orang jaga dapatnya kamari. Makanya kalau orang dapat lihat, kalau ada video-video Ramadan itu ada vibes Ramadan yang masih tahun 2017, tahun 2005, 2006 itu kan terasa sekali tuh suasana kampung itu ya, suasana kampung. Nah, itu yang dimaksud dengan penggalan yang pertama. Tapi kalau penggalan yang kedua ini lebih lagi berkaitan tentang masalah rumah. Kalau orang misalnya mau keluar, paling rindu untuk ke rumah lagi. Sekalipun tempat yang orang kunjungi itu tempatnya nyaman, bagus, tapi orang tetap akan merindukan orang punya rumah. Karena memang ada kemelekatan dengan suasana rumah itu, orang hati. Begitu. Ya, ini Allah sudah lebih spesifik lagi dalam rumah ini, yang berkaitan dengan masalah rumah. Wa may yukhrij min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya ya, ilallahi wa rasulih, dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ilallahi wa rasulih. Iya. Di sini disebut dengan ilallahi wa rasulih. Mohon maaf, yang sabilillah itu saya tadi salah dalam ini penjelasannya. Kalau fi sabilillah itu artinya adalah proses perjuangan. Jadi proses perjuangan. Tapi kalau ilallahi itu lebih kepada niat dan tujuan. Mohon maaf ya. Jadi kalau fi sabilillah itu lebih kepada proses perjuangannya ketika mereka melakukan perjuangan hijrah itu. Kenapa disebut dengan fi sabilillah? Karena Allah tidak sedang melihat nanti pas waktu sampainya mereka melakukan hijrah itu, tapi Allah fokus pada perjuangan mereka ketika mereka melakukan hijrah tersebut. Karena ada yang melakukan hijrah sebagaimana yang saya sebutkan di ayat yang sebelumnya, yang mana ketika mereka melakukan hijrah itu belum sampai ke Madinah, ternyata meninggal di pertengahan jalan. Maka walaupun mereka belum sampai ke Madinah, hijrah mereka itu sudah dianggap sempurna. Mereka pun diampuni dosa-dosanya, ataupun dimaafkan dosa-dosanya, atau dihapus dosa-dosanya. Itu yang disebut dengan fisabilillah. Jadi fisabilillah itu lebih kepada perjuangan hijrah mereka. Gitu. Sama juga dengan ada hadis Nabi
Hadis Nabi yang menyebutkan siapa yang membaca Al-Quran secara terbata-bata maka akan diberi balasan pahala 2 kali. Kenapa sampai Allah menyebutkan 2 kali? Artinya apa? Allah sangat menghargai proses ataupun perjuangan. Walaupun dia belum mampu secara maksimal untuk membaca ayat Al-Quran itu, tapi Allah sudah memberi balasan dengan 2 balasan pahala. Karena apa? Karena Allah itu menghargai perjuangannya dalam belajar Al-Quran. Seperti itu. Sama juga dengan orang yang melakukan hijrah. Orang melakukan hijrah itu, misalnya dia sudah memperbaiki diri, dia sudah sholat, lalu tidak berapa lama setelah dia memutuskan untuk berhijrah atau memperbaiki dirinya, ternyata dia meninggal. Atau yang paling bagus, orang yang masuk Islam misalnya, dia baru masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, tidak lama dari dia mengucapkan syahadat, ternyata dia mati atau meninggal dunia. Jadi walaupun dia meninggal dunia, setelah beberapa waktu dia bersyahadat, sebelumnya dia bersyahadat, dan dia belum melakukan banyak amal yang ada di dalam agama kita ini, syariat-syariat dalam agama kita ini, maka dia tetap mendapatkan pahala yang besar atau disempurnakan pahalanya itu karena memang dia telah masuk ke dalam Islam. Jadi Allah menghitung perjuangannya itu disebut dengan fisabilillah. Saya ketukar tadi. Kalau di sini disebut dengan ilallahi wa rasulih. Kalau ila itu lebih kepada niat dan tujuan. Kalau fisabilillah itu lebih kepada proses ataupun perjuangan ketika melakukan hijrah tersebut. Begitu. Kemudian di sini disebutkan lagi summa yudrikhul maut. Ini yang disebutkan tadi. Jadi walaupun belum sampai ke Madinah, tapi sudah mati atau kematian lebih dulu datang kepada dia, maka dia telah dianggap sempurna dengan hijrahnya itu. Sama juga dengan orang yang masuk Islam tadi. Bahkan di masa sahabat itu ada sahabat yang dia masuk Islam, baru dia tanya, "Mau sholat?" Dia bilang, "Belum waktunya," kata Nabi. Cuman sekarang itu ada panggilan perang, ada perintah perang. Di waktu perintah perang itu akhirnya dia pergi. Di waktu berperang dia mati syahid. Ternyata waktu dia mati syahid itu dia masuk ke dalam surga. Orang yang masuk ke dalam surga yang dimana dia tidak pernah menjalankan ibadah sholat. Seorang sahabat itu, dia belum pernah menjalankan ibadah sholat, tapi dia masuk ke dalam surga karena belum masuk waktu sholatnya. Kemudian yang berikut, kita belajar dari ilallahi wa rasulih ini, belajar tentang masalah niat. Niat ini penting karena dengan niat itu akan menjadi pengokoh perjuangan kita di dalam kita mempertahankan keimanan ini. Kemudian yang kedua, niat juga ini bisa menjadi pemberat amalan. Ada amalan kecil tapi menjadi besar pahalanya karena niatnya. Ada amalan yang besar tapi menjadi kecil balasannya karena niatnya. Jadi memang harus diperhatikan juga niat itu. Kemudian Allah katakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sesungguhnya telah tetap pahalanya atau telah tetap balasan hijrahnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak kalau kita orang lihat penggalan pertama Allah sebutkan balasan dari orang yang melakukan proses perjuangan hijrah itu, dia akan mendapatkan perlindungan dan rizki yang luas. Tapi kalau di sini disebutkan dia akan mendapatkan pahala yang tetap, tidak dirinci pahalanya. Ini kenapa seperti ini? Kan kita tanya, kenapa ya Allah tidak menyebutkan tidak sebagaimana yang di awal tadi? Pertama jawabannya, karena memang di awal itu berkaitan tentang masalah proses perjuangan, yang dia tinggalkan apa. Ya, makanya disebutkan fisabilillah. Proses perjuangannya adalah dia meninggalkan dunianya, dan yang akan dia dapati, dia meninggalkan dunianya karena Allah, ya, fisabilillah, di jalan Allah,
Kemudian yang berikut, yang akan dia dapati adalah yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ya, proses perjuangan itu. Jadi, tapi fisabilillah ini walaupun disebut dengan proses perjuangan, tetap ada niat di dalamnya. Ya, tetap ada niat karena Allah. Kalau yang di penggalan berikut, yang penggalan kedua ini, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah ini, dia itu gini, balasan yang besar sekali sampai tidak disebutkan balasannya itu apa. Kalau ada 5 siswa, baru gurunya bilang begini, kamu dapat coklat ya, yang pertama, kamu dapat pensil ya, kamu yang ketiga dapat buku ya, kamu yang keempat dapat apa ya, dapat mister misalnya, kamu yang kelima nanti datang ke saya, kamu hanya ada di ruang guru misalnya, disebutkan begitu. Maka di pikiran kita, dari semua yang menerima hadiah, orang yang terakhir itu pasti hadiahnya besar, karena tidak diberikan di saat itu, tapi akan diberikan nanti. Nah, ketika Allah menyebutkan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, menunjukkan bahwa pahala yang akan dia dapatkan itu sangat besar sekali, bahkan sampai Allah tidak menyebutkan pahala itu. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir Allah katakan, wa kana Allahu ghafurar rahimah, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa Allah sampai menyebutkan ghafur dengan rahim dan kasih sayang setelah membahas tentang masalah hijrah ini? Yang pertama, Allah mengampuni ketidaksempurnaan mereka. Allah mengampuni ketidaksempurnaan mereka karena mungkin mereka tidak mampu untuk berhijrah, bagi mereka yang dibahas di 2 ayat yang sebelumnya, atau mereka yang kurang dalam hijrah mereka. Mungkin ada beberapa kesalahan ketika mereka melakukan hijrah. Jadi Allah ampuni kesalahan-kesalahan mereka itu ketika mereka melakukan hijrah, atau ketika mereka tidak mampu melakukan hijrah dikarenakan uzur. Lalu kemudian Allah katakan rahimah. Tapi walaupun mereka itu tidak sempurna dalam hijrah mereka, atau karena uzur mereka tidak mampu untuk berhijrah, Allah tetap menyempurnakan balasan kepada mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan rahim, karenakan kasih sayangnya Allah untuk mereka. Oke, demikian. Itu saja pembahasan kita di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Soalnya sudah pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, disilakan. Iya, silakan Ibu Atika. Oke, ada pertanyaan ini. Bagaimana cara untuk bisa istiqomah dalam ketaatan dan tidak lagi melakukan dosa? Karena terkadang sudah berusaha untuk tidak bermaksiat tapi tetap saja dilakukan, dan kadang sampai berefek jadi malas beribadah. Pertama begini, untuk bisa istiqomah, yang pertama itu banyak meminta doa kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Jadi perbanyak meminta doa supaya diistiqomahkan.
Dan di antara doa sebagaimana doa yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak hafal itu pakai doa bahasa Indonesia saja. Bilang kepada Allah, ya Allah istiqomahkan saya sampai mati. Begitu. Yang berikut, biasakan diri dengan majelis-majelis ilmu, online maupun offline. Jadi sekarang itu ada penyakit di kita itu dengan short video, dengan scrolling video-video pendek. Kalau kita terlalu banyak scrolling video pendek, kita tidak akan nyaman dengan video-video panjang. Makanya kalau ada ceramah yang 1 menitan, kalau kita terbiasa scrolling, ya kita cuma nyaman dengan nasihat yang 1 menit itu. Habis itu dibikin story. Tapi lalai atau luput dari majelis-majelis ilmu yang lama, yang 1 jam sampai ada yang 1 jam lah, kayak gitu, atau setengah jam minimal. Jadi memang harus ada jadwal di kita itu, 1 hari itu kita mendengar kajian online 1 jam misalnya. Misalnya kajian siapa, tadabbur siapa, Ustadz Budi Asari atau siapalah seperti itu, 1 jam. Ingatin ya, orang yang terbiasa scrolling video, ingat, dia tidak akan nyaman dengan video yang panjang kalau sudah terbiasa. Makanya cek itu, kalau orang sudah terbiasa dengan begitu, mau dengar yang panjang, ceramah-ceramah panjang, orang sudah tidak nyaman. Gitu ya. Jadi yang kedua, biasakan diri dengan majelis ilmu. Majelis online yang panjang-panjang, bukan nasihat yang 1-2 menit itu. Nasihat itu 2 menit itu boleh, tapi jangan luput dengan majelis yang sebenarnya, yang memang 1 jam. Apalagi kalau ada offline, ya offline misalnya tarbiyah, tahsin, atau ta'lim, majelis ta'lim dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau masih melakukan dosa? Itu wajar. Jadi orang yang bertobat itu bukan orang yang tidak ada dosanya lagi, tapi tetap ada kemungkinan dia melakukan dosa. Tinggal bagaimana dia bertobat lagi. Dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Kenapa sampai ada efek jadi malas beribadah? Karena tobatnya itu ditunda. Jadi menunda taubat itu menjadikan kita malas beribadah. Dan menjauhkan diri dari majelis ilmu akan menjauhkan juga kita dari ibadah-ibadah itu. Begitu. Seperti itu dia. Wallahu a'lam. Oke, demikian saya. Ibu Atika, silakan angkat tangan. Afwan Ustaz, Tindis. Oh iya, tidak apa-apa. Lagi urus orang sakit. Syafahallahu syifaan ajilan. Baik, kita cukupkan pertemuan di malam hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.